Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam video channel Rohani ini. Dimana pada saat ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yang merupakan sejarah daripada orang-orang atau pionir yang berjasa bagi perkembangan gereja Advent. Sebelum kita memulainya, saya ajak saudara untuk berdoa dan melihat siapakah yang kita akan bahas. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu ini. Berkati hamba membawakannya, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah rahmat Tuhan berlaku atas mereka. Demikian juga negara ini dan seluruh dunia Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi suatu wabah pandemik virus COVID-19 atau Corona. Biarlah kiranya Engkau campur tangan dan boleh membantu kami untuk menyelesaikan semua ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang kurang sempurna ini. Curahkan Roh Kudus Tuhan. Terlebih sekian berdoa. Amin. Siapakah sosok fenomenal itu? Tak lain dan tak bukan. Dia adalah Ellen G. White. Yang nama kecilnya adalah Ellen Gold Harmon. Siapakah dia? Dan kenapa sosok ini menjadi kontroversial? Karena banyak orang yang mengatakan dia merupakan nabiah, walaupun Ellen G. White sendiri tidak pernah mengatakan dia nabiah. Ada juga yang mengatakan dia merupakan utusan Tuhan, bahkan dikatakan inspirator bagi banyak umat percaya pada saat ini. Namun di luar sana, kontroversi terhadap hamba Tuhan ini dianggap sebagai seorang yang sesat. Saudara-saudaraku, saya meyakinkan saudara, Gereja Masih Advent ke-7 meyakini bahwa Ellen G. White merupakan pribadi yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Siapakah dia? Ellen G. White lahir di Gorham, Maine, sebuah pertanian pada tanggal 20 November 1827. Dia mempunyai saudari kembar yang bernama Elizabeth. Orang tuanya atau papa mamanya bernama Robert dan Eunice Harmon, di mana pekerjaan orang tuanya adalah seorang petani. Pada zaman dahulu, mayoritas pekerjaan orang yang hidup adalah petani. Namun yang unik adalah ada 8 anak dalam keluarga ini. Saudara bisa bayangkan, dengan 8 anak dan hanya bertani, mereka bisa survive, mereka bisa hidup. Namun beberapa tahun setelah Ellen G. White dan juga Elizabeth lahir, Robert Harmon menjual lahan pertaniannya dan mereka pindah ke Portland, Maine. Nah, selama di Portland, Maine, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ellen G. White menikmati masa kanak-kanak yang kurang nyaman. Saya katakan kurang nyaman karena begini. Di samping mereka 8 orang, ada satu peristiwa yang dialami oleh Ellen G. White atau Ellen Harmon ketika dia masih kanak-kanak. Yaitu ketika pada usia 9 tahun, dia harus pulang dari sekolah ketika wajahnya terluka parah oleh karena lemparan batu, di mana seorang teman sekelasnya melemparkannya. Dan menurut informasi, selama 3 minggu dia tidak sadarkan diri. Dan akhirnya membuat dia harus berhenti dari sekolah formal. Ingat, hanya kelas 3 sekolah dasar. Kemudian Ellen G. White mengenang peristiwa ini di kemudian hari. Dia menulis begini, saudaraku. Kalau saudara baca Review and Herald, paragraf kedua, dia katakan begini. Kemalangan ini yang untuk sementara waktu tampaknya begitu pahit dan begitu sulit untuk dipikul, terbukti menjadi berkah tersembunyi. Pukulan yang kejam yang menghilangkan kegembiraan adalah sarana untuk memalingkan mata saya ke surga. Saya mungkin tidak pernah mengenal Yesus bila tidak mengalami masa-masa suram di awal kehidupan saya. Itu telah menuntun saya untuk mencari penghiburan dalam
dirinya. Dia menyaksikan hal tersebut. Kenapa? Sementara anak-anak lain sekolah kelas 1 sampai kelas 6, dulu sampai kelas 9 di Amerika. Namun dia hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Namun lihat, saya akan katakan, walaupun kita akan bahas nanti di belakang, dia menyaksikan kesempitan bagi manusia, kesempatan bagi Tuhan. Ketika dia beranjak remaja, maka pada tanggal 26 Juni 1842, atas permohonannya sendiri, maka dia dibaptis dengan cara diselamkan di Casco Bay, Portland. Dan pada saat itu, dia diterima menjadi anggota di sebuah gereja Metodis di wilayah tersebut. Dan ketika dia menjadi Kristen dan dibaptis, dia merasakan Tuhan menggunakan dia. Namun ada yang istimewa, saya katakan istimewa, ketika Ellen Harmon beranjak remaja. Pada tahun 1840 dan 1842, Ellen dan anggota keluarga lainnya menghadiri pertemuan Millerite di Portland. Ingat, Millerites ini merupakan suatu sebutan untuk pengikut William Miller yang pada tahun 1844 mendeklarasikan kedatangan Yesus. Sementara tanggalnya tepat, hanya peristiwanya beda. Dan Millerites ini merupakan kelompok yang tetap setia, di mana ciri-ciri mereka adalah memelihara hari Sabat, kemudian percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali, percaya kepada kebangkitan orang mati, dan banyak lainnya. Nah, ketika Ellen G. White mengikuti pertemuan ini di Portland, wow, dia sangat terkesan ketika William Miller menyampaikan pekabaran tersebut, bahwa Yesus akan datang segera, mengatakan bahwa waktunya sudah dekat, sehingga Ellen Harmon dan keluarganya, papa, mama, dan adik-adiknya sangat setia mengikuti gerakan ini, hingga akhirnya mereka disiplin atau dikeluarkan dari gereja Metodis pada saat itu. Kedatangan Yesus yang sangat berkumandang diajarkan oleh William Miller pada tahun 1844 tidak terbukti, menyebabkan kekecewaan besar yang dikenal dengan The Great Disappointment. Banyak yang ragu-ragu meninggalkan pergerakan Miller. Namun, ketika orang pergi, ketika orang meninggalkan Millerites, Ellen G. White tetap, dan dia merasakan pada suatu pagi di bulan Desember, Tuhan memberikannya penglihatan. Apa penglihatan tersebut? Ellen menyatakan bahwa Tuhan memberikan penglihatan perjalanan orang-orang Advent ke kota Allah kepadanya. Sebagai gadis 17 tahun, dia enggan dan takut untuk menyebarkan penglihatan yang dia terima. Normal, saudara. Seakan takut. Kenapa? Karena dia masih sangat muda. Tetapi dorongan keluarga dan teman-teman membuat dia berani untuk memberitakan penglihatan itu. Bahkan dalam bukunya yang kemudian belakangan terbit, The Early Years, 1827-1862, Ellen G. White menulis bahwa dia berani untuk memberitakan penglihatan tersebut dengan cara Ellen bersama teman-teman dan kerabat pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mengunjungi umat Advent yang terpecah untuk menyampaikan penglihatan ini. Apa dikatakan? Ellen G. White dan keluarganya melawat, saudara, mengunjungi orang-orang yang perlu dikunjungi, yang merupakan pengikut gerakan William Miller yang setelah tahun 1844 terpecah. Kita melihat ada 3 golongan. Yang pertama adalah yang tetap setia, yang kedua yang suam-suam kukuh, yang ketiga yang keluar dari sana. Mereka melawat dan mengatakan, jangan mundur. Kita percaya bahwa apa yang William Miller katakan itu benar. Hanya pada tanggal 22 Oktober 1844, Yesus bukan datang tapi berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang bertobat. Itulah pekerjaan yang Ellen G. White lakukan terus.
mengabar Injil, mengabar Injil, mengabar Injil. Bahkan orang tuanya, keluarganya sama-sama mereka. Hingga akhirnya ketika dia beranjak dewasa, pada tahun 1846, ketika dia berusia 23 tahun, dalam perjalanan ke Orrington, Maine, Ellen bertemu dengan seorang pendeta gerakan Millerites yang bernama James Springer White. Oleh karena kebersamaan dalam pekerjaan mereka dan untuk menghindari gosip, mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1846. Saudara-saudaraku, karena mereka sama-sama seiring sejalan, menginjil ke sana, menginjil ke sini. Akhirnya, untuk menghindari gosip, akhirnya mereka menikah di penghulu nikah. Kenapa di penghulu nikah, saudara? Pada waktu itu gereja Advent belum established, belum berdiri. Mereka sudah diusir dari gereja Metodis. Akhirnya mereka istilahnya hanya pergi ke KUA istilah di Indonesia, atau ke lembaga pernikahan. Dan mereka dinikahkan. Saudara-saudaraku, peristiwa ini saudara boleh lihat dalam suatu buku yang bernama A History of Seventh-day Adventist Church yang ditulis oleh Richard W. Greenleaf. Pada tulisan berikutnya, James White menulis begini. Dalam tulisannya dalam Life Sketches tahun 1880 dia katakan begini. Kami menikah 30 Agustus 1846. Dan sejak saat itu hingga saat ini dia telah menjadi mahkota kegembiraanku. Atas pemeliharaan Allah yang baik, kami berdua telah menikmati pengalaman mendalam dalam gerakan Advent. Pengalaman kami ini diperlukan karena kami harus bekerja sama dan bersatu untuk pekerjaan yang luas dari Samudra Atlantik ke Pasifik. Wow, luar biasa. Apa yang dikatakan? Mereka menikah 30 Agustus 1846. Dan satu kalimat yang paling luar biasa dikatakan, Ellen merupakan mahkota kegembiraanku. Dan ketika mereka menikah, suatu pengalaman yang luar biasa mereka alami. Sama seperti kebanyakan pasangan yang mulai dari nol pada zaman ini. Yang harus ngontrak, ngekos, dan lain-lain. Pada saat itu, kehidupan awal mereka dipenuhi dengan kemiskinan. Pekerja atau pengerja pada saat itu sangat kekurangan. Karena tidak ada apa? Organisasi. Bahkan, James White, suaminya harus membagi waktu antara berkhotbah dan mencari nafkah. Saudara tahu apa pekerjaan James White? Selain berkhotbah, dia membantu orang untuk menebang kayu di hutan. Dia juga pernah menjadi buruh rel kereta api, seperti saudara lihat di film-film sekarang ini. Bahkan dia juga sering mengumpulkan rumput. Namun Tuhan memberikan penjagaan atasnya. Tuhan memberikan kesehatan atasnya. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan bahwa keluarga ini sangat diberkati. Hingga akhirnya mereka dikenal karuniai 4 orang anak. Yang bernama Henry Nichols, kemudian James Edson, yang ketiga William Clarence, dan yang terakhir John Herbert. Namun, dalam perjalanan hidup mereka, hanya Edson dan William yang hidup sampai dewasa. John Herbert meninggal karena erisiplas pada usia 3 bulan, dan Henry meninggal karena pneumonia pada usia 17 tahun, tahun 1863. Nah, ketika mereka terus bekerja, akhirnya gereja Maseter ke-7 terbentuk. Sehingga mereka pun menjadi bagian daripada gereja ini. Bahkan James White, Ellen G. White, dan banyak teman-teman lainnya yang akan saya ceritakan di episode berikutnya menjadi pionir berdirinya gereja Advent. Pada awal tahun 1880-an, General Conference meminta Ellen G. White dan putranya William C. White untuk pindah melayani ke misi Eropa. Ketika dia bersiap untuk pindah, saudara, maka ada sesuatu hal yang dia
alami. Apa itu saudaraku? Mereka harus berangkat pada musim gugur. Dan saudara boleh lihat ketika dia melayani di Eropa, maka banyak hal terjadi. Saya akan bacakan pada awal tahun 1880-an. Ellen White dan putranya William C. White untuk pindah ke misi Eropa. Ketika dia bersiap untuk perpindahan, maka saudara tahu apa yang terjadi? Ellen G. White gantinya dia menolak pekerjaan tersebut. Dia melaksanakannya. Setelah proses pemulihan yang singkat, dia memulai perjalanannya ke Eropa, di mana dia tinggal di musim gugur dari tahun 1885 hingga musim panas tahun 1887. Dan Ellen G. White tinggal di Basel, Swiss, yang pada saat itu menjadi kantor dari pusat misi Eropa. Dari sini Ellen White melakukan perjalanan ke Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dan saya ingin katakan salah satu pengalaman yang menarik baginya adalah ketika 2 kali dia mengunjungi lembah Waldens di Italia. Saudara ingat di buku Kemenangan Akhir disebut mengenai Waldens Hills atau lembah Waldens, di mana tempat itu pernah dia lihat dalam penglihatannya sehubungan dengan peristiwa pada abad ke-8. Tempat di mana orang-orang percaya, orang-orang Kristen berlindung oleh karena kejaran dari pasukan apa, saudaraku? Kerajaan Roma. Bahkan di Basel, Swiss dan Oslo, Norwegia, Ellen G. White mendirikan percetakan seperti dimintakan Tuhan padanya, sehingga banyak pekerjaan Tuhan berjalan. Ellen G. White juga mendapatkan penglihatan pada tanggal 3 Januari 1875, di mana dia harus lebih lama tinggal di sana. Nasihat yang diberikan Ellen White untuk pekerja misi Eropa banyak mempengaruhi kebijakan di ladang misi tersebut. Namun, kita harus mengetahui, Ellen G. White juga beranjak tua. Dalam kunjungan di Eropa ini, Ellen G. White punya banyak waktu menulis lebih lengkap sejarah kekristenan yang melibatkan tempat-tempat di Eropa. Hasilnya adalah buku yang sangat terkenal saat ini, yaitu The Great Controversy, atau dia dibahasakan dengan judul Kemenangan Akhir. Untuk pertama kali diterbitkan pada tahun 1888. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Ellen G. White tinggal di Healdsburg, California. Dan di sana pun dia melakukan perjalanan berkhotbah dan berusaha untuk menentukan gereja tentang doktrin pembenaran oleh iman. Sementara itu dia menyelesaikan karyanya yang lain yang berjudul Patriots and Prophets, atau Para Nabi dan Bapa, yang diterbitkan pada tahun 1890. Saudara boleh ingat, tahun 1888 dia terbitkan Kemenangan Akhir, 1890 dia terbitkan Para Nabi dan Bapa. Lalu, apalagi saudaraku? Setelah dia kembali ke GC, maka suatu hal yang luar biasa adalah Rapat General Conference tahun 1891 memutuskan Ellen G. White untuk pindah ke benua Australia. Wow. Saya ingin katakan sekali lagi, usia yang sudah mulai tua. Bahkan saya katakan sudah tua. Namun General Conference memutuskan dia pindah ke Australia, di mana memakan waktu berbulan-bulan untuk berlayar menggunakan kapal laut ke sana. Menanggapi perintah ini, Ellen G. White berangkat ke Australia bersama anaknya William C. White dan 4 orang pembantunya. Dan tiba di sana pada tanggal 8 Desember 1891. Namun ketika dia sampai di sana, dia bingung dan melihat bagaimana tidak ada apa-apa di Australia. Akhirnya, tidak lama setelah kedatangannya, Ellen G. White melihat sebuah kebutuhan, yaitu lembaga pendidikan di sana.
Kemudian sebuah sekolah Alkitab dibuka di kota Melbourne pada tahun 1892. Setelah sekolah itu beroperasi selama 2 tahun, ada permohonan tertulis datang kepada Ellen G. White yang menyatakan bahwa Allah punya rencana untuk mendirikan sekolah yang akan berada di lingkungan pedesaan. Akhirnya, saudara-saudaraku, saya ingin katakan, Ellen G. White mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk membeli sebuah tanah yang gersang di Cranbrook, New South Wales. Namun, sekali lagi saya katakan, permintaan ini menuai kontroversi. Kenapa? Karena banyak lahan yang lebih bagus, lebih subur, lebih enak dilihat. Namun kenapa Ellen G. White memilih ini? Selain mereka tidak punya uang, maka mereka sangat minim untuk mendukung proyek semacam itu. Dan dipastikan, tanah yang dipilih oleh Ellen G. White oleh seorang ahli pertanian merupakan tanah yang tandus. Tetapi lahan itu dibeli pada tahun 1895 pada musim semi. Dan sekolah itu bernama Avondale School for Christian Worker. Dibuka pada tahun 1897. Dan pada tahun 1911 namanya diubah menjadi Australian Missionary College. Kenapa dikatakan Australian Missionary College? Saudara-saudaraku, perguruan tinggi ini sekarang dikenal dengan nama Avondale College yang sangat terkenal di seluruh dunia, yang sangat berpengaruh pada sistem pendidikan Advent. Bahkan pengaruh besarnya membuat sekolah ini juga membuka beberapa program misionaris dan medis dan mendirikan di sana sebuah sanatorium. Dan selain bekerja untuk kepentingan pekerjaan lokal, di sana pun Ellen G. White menulis. Nah, ini menulis, saudaraku. Dia tulis artikel mingguan, yaitu The Review and Herald, Sign of the Times, dan juga The Youth Instructor. Dan pada tahun 1898, ia menyelesaikan karyanya, The Desire of Ages. 2 tahun kemudian, dia menyelesaikan bukunya berjudul Thought from the Mount of Blessing, atau Khotbah Bukit. Christ Object Lesson, Testimonies for the Church, jilid 6, yang diterbitkan pada tahun 1900. Luar biasa, saudaraku. Saya ingin katakan sekali lagi, kadangkala kesempitan bagi kita manusia merupakan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan karyanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, jangan pernah menolak kemanapun Anda ditempatkan. Ada seorang teman, saudaraku, saya ingin katakan dalam pelajaran kita pada saat ini, seorang yang punya posisi di sebuah gereja, seorang yang duduk di kantor, namun oleh karena suatu hal, dia harus dipindahkan keluar dari Pulau Jawa. 3 hari lalu, saudaraku, 2 hari lalu, dia menelepon dan mengatakan, brother, kadangkala kesempitan bagi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan bagaimana pelayanan yang sebenarnya. Dan dia katakan, selama 21 hari saya di sini, Tuhan telah menjadikan saya sebagai seorang berkat, menyelesaikan pekerjaan yang selama ini di Jakarta jarang saya kerjakan. Tidak pernah saya kerjakan, susah saya kerjakan. Ellen G. White juga demikian. Ketika Australia sudah mulai bangkit, sekolah berdiri, sanatorium berdiri, anggota bertambah, tahun 1900-an Ellen G. White kembali ke Amerika. Dan penglihatan ilahi datang kepadanya, sehingga dia katakan, saya harus kembali ke Amerika. Ellen G. White tinggal di desa Elmshaven, beberapa mil dari kota kecil Saint Helena, di mana sekarang ada rumah sakit Advent di Saint Helena. Dan 15 tahun terakhir dihabiskan hidupnya di tempat itu. Saudara melihat bagaimana rumah Ellen G. White di Elmshaven. Saya akan tampilkan di gambar di depan saya ini nantinya.
Lalu akhir tahun 1905, dia menyelesaikan bukunya The Ministry of Healing. Buku yang berhubungan dengan penyembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa. Lalu pada tahun 1903 sebelumnya, dia telah terbitkan buku Education dan 2 jilid buku lain dari Nasihat bagi Sidang jilid 7 dan 8 pada tahun 1902 dan 1904. Selama tinggal di desa Elmshaven, Nyonya White mendorong gereja di California Selatan untuk mendirikan sebuah sanatorium di Loma Linda, yang kemudian saat ini dikenal sebagai salah satu medical center, rumah sakit yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Loma Linda University Medical Center. Lalu beberapa tahun berikutnya, Ellen G. White mendorong untuk mendirikan Paradise Valley Sanitarium di dekat San Diego, sehingga hidupnya sangat berwarna, saudaraku. Lagi-lagi, Tuhan menggunakan setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Dan Tuhan akan memampukan semua orang, bagaimanapun situasinya. Karena usia dan kondisi fisik semakin lemah, Ellen G. White mengurangi waktunya untuk melakukan perjalanan. Dia intensif menghasilkan sejumlah buku yang menyajikan isu penting untuk gereja Advent. Yaitu buku, saudara, Testimonies from the Church, jilid 9. Yang diterbitkan pada tahun apa? 1909. Lalu pada tahun 1913, Council to Parents and Teacher, dia cetak. Lalu pada tahun 1914, Gospel Workers, dia selesaikan. Akhirnya, bulan-bulan aktif penutupan kehidupan Ellen G. White dikhususkan untuk membuat sebuah buku. Menulis sebuah buku, itu adalah The Prophets and King, para nabi dan raja. Dan pada pagi hari 13 Februari 1915, Ellen G. White tersandung jatuh. Dan dari pemeriksaan X-ray diketahui ada patah di tulang pinggulnya sebelah kiri. Dan saudara ketahui selama 5 bulan Ellen G. White tinggal di tempat tidur atau kursi rodanya. Dan kehidupan Ellen G. White berakhir pada tanggal 16 Juli 1915 pada usia 87 tahun. Dia dimakamkan di samping suaminya di Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, jarak dari Elmshaven ke Battle Creek sangat jauh. Yang saat ini jaraknya mungkin dari San Francisco ke Michigan, atau saudara lebih kenal dengan Andrews University. Sangat jauh, saudara. Ketika Ellen G. meninggal di Elmshaven, dia harus dibawa. Bukan naik pesawat, saudara, tapi apa? Dibawa ke Battle Creek, Michigan. Dan namanya dikenal hingga saat ini. Saat ini, mungkin malam ini, ketika saudara sedang mengadakan kebaktian permintaan doa, ketika saudara menyaksikan video ini, maka mari kita kenang, Ellen G. White telah membuat sesuatu yang luar biasa bagi organisasi ini. Ketika Ellen G. White sudah melakukan tugasnya, ketika Ellen G. White sudah memberikan hidupnya bagi Tuhan, apa yang kita berikan? Apa yang saya berikan? Apa yang saudara berikan bagi Tuhan? Tuhan katakan, tuaian banyak, namun penyabit atau pekerja sangat sedikit. Saudara-saudaraku, Ellen G. White merupakan sosok yang perlu kita tiru. Dia korbankan semuanya hanya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan kembali, kita masih akan mempelajari tokoh-tokoh gereja Advent lainnya. Kita akan membahas siapa mereka. Namun, satu hal yang pasti pada saat ini, ketika Tuhan sudah menempatkan saudara untuk menjadi umat Tuhan, untuk masuk dalam kapal yang benar, untuk bisa menjadi hamba-hambanya, lakukanlah tugasmu. Saya percaya, dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, dengan curahan rohnya, maka kita akan boleh melakukannya. Pelajaran berikutnya,
kita akan coba belajar sedikit mengenai apa hubungan doktrin gereja Advent dengan Ellen G. White. Lalu bagaimana dan apa yang digunakan Ellen G. White untuk menafsirkan banyak hal sehubungan dengan buku Wahyu dan Daniel. Kita akan tunggu video berikutnya. Kita menutup acara ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, yang berkemurahan, Bapa pencipta alam semesta, pada saat ini Tuhan, hamba bersyukur karena boleh sama-sama menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan melalui hamba-Mu Ellen G. White. Biarlah sejarah Ellen G. White pada waktu pelayanannya akan menginspirasi kami, motivasi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikannya. Demikian juga hamba-Mu. Biarlah dengan kekurangan hamba-Mu, Engkau akan menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami. Terus kami berdoa. Amin.